Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah An-Nisa ayat 32 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para hambanya agar tidak bersikap hasad, dengki atau iri hati. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian bersikap iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan kepada sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian yang diberikan kepada mereka dari hasil usaha mereka sendiri. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Dan juga bagi wanita ada bagian yang mereka dapatkan dari hasil usaha mereka. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat hasad, iri hati dan dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang tercelah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah dosa yang juga pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Selain sombong, dia juga ada perasaan iri hati kepada Nabiullah Adam alaihissalam karena telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya iri hati yang menjangkiti salah seorang putra Nabiullah Adam alaihissalam yang tidak rela menerima kenyataan ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan apa yang dia tidak dapatkannya. Dan dosa inilah atau sifat inilah yang kemudian terwarisi kepada umat manusia. Dan siapapun juga tidak akan lepas dari sifat ini. Hatta orang-orang yang beriman sekalipun, orang-orang yang bersaudara juga demikian. Sebagaimana yang pernah menimpa saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam, putra-putri Nabiullah Ya'qub alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat ke-8. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Ketika mereka berkata bahwa Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita, padahal kita dari satu golongan, dari orang tua yang sama. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa hasad itu adalah keinginan agar sebuah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang memilikinya, orang yang mendapatkannya. Tamanni zawali ni'mati an sahibiha. Menginginkan hilangnya sebuah kenikmatan
dari orang yang telah mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa penyebab terjadinya sifat hasad itu? Tiada lain adalah selain karena adanya kebencian, juga karena pada diri manusia ada sifat hubbud dunya, keinginan yang selalu ingin mendapatkan materi, ingin menikmati fasilitas, ingin menikmati karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah, bersifat materi. Sehingga ketika ada orang yang mendapatkannya, maka dia tidak rela, dia tidak redha. Dan penyakit hasad ini menjadi penghalang seseorang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang hasad tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Pikirannya tidak tenang, perasaannya tidak nyaman, hatinya tidak bahagia. Dia selalu bersedih ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ketika sahabatnya naik jabatan, justru dia naik tekanan. Ketika tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ketika tetangganya beli kipas, dia yang terputar-putar. Demikianlah seterusnya. Tidak pernah ada ketenangan dalam batinnya, dalam jiwanya, perasaannya tidak pernah tenang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana apa yang didapatkan oleh orang lain itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Kenapa Allah membenci dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersifat iri hati? Karena hakikat iri hati itu sesungguhnya adalah karena tidak redha atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengki hasad itu berarti menentang ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka itu yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kenapa mereka tidak mau redha, tidak mau menerima? Wa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Padahal kamilah yang membagikan di kalangan mereka ma'isyatahum, penghidupan mereka, rezeki mereka, pendapatan mereka. Bahkan Allah katakan wa rafa'na ba'dakum 'ala ba'din darajat, bahwa kamilah juga yang mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tabaghadu, dan jangan saling marah, saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun ada iri hati yang ditolerir, dibolehkan. Manakala iri hati itu hanya sebatas keinginan untuk mendapatkan atau ingin menjadi seperti orang lain yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa disertai dengan keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Karena memang sifat manusia itu ada dorongan, motivasi untuk saling berkompetisi, untuk saling berfastabiqul khairat. Maka tidak ada masalah ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya sifatnya duniawiyah, tetapi kita tidak boleh menginginkan, apalagi mendoakan orang-orang yang mendapatkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada jenis hasad
yang justru dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.